Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih dua orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133-GTF-2024-PTUN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024.
Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT-UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK. Serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik. Nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013.
Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. .48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, ia habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin, ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya.
Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun, lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal, mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari tim hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya,
Isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puat. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024.
Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Jokowi Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Ari Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi.
Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan.
Sebab, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai wakil presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan wakil presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik. Nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI,
periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, iya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri.
Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133-GTF-2024-PTUN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024.
Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK, serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik. Nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013.
Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin, ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya.
Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun, lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal, mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya,
Isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi Puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024.
Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Jokowi Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Ari Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi.
Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi Puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan.
Sebab, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai wakil presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan wakil presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21, 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI,
periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puat. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri.
Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun, lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal, mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133-GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024.
Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK, serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik. Nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut,
ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, Isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, ia habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya.
Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya, ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun, lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal, mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-GARIS-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya,
Isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puat. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024.
Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Jokowi Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Ari Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi.
Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan.
Sebab, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai wakil presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan wakil presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI,
periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. .48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi Puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, iya habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri.
Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133-GTF-2024-PTUN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024.
Gugatan bernomor 133-GTF 2024 PT-UN, Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK. Serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-TF-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013.
Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. .48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi Puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, iya habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya.
Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. Dua skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun, lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal, mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai wakil presiden seandainya gugatan PDIP ke PT UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan wakil presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT UN Jakarta. Putusan PT UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai Wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-G-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya,
Isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi. Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT-UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT-UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada 2 skenario soal putusan PT-UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT-UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT-UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024.
Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas, tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT-UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya. Mahfud menilai tidak bisa pelantikan putra bungsu Presiden Jokowi Widodo itu dibatalkan. Sebab, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan satu paket pada 20 Oktober mendatang. Seandainya ingin memperkarakan soal ketidakpantasan sikap Gibran seperti yang ditulis di akun Fufu Fafa, maka hal tersebut dapat dilakukan setelah pelantikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap menilai sebaiknya jangan mengganggu proses pelantikan Prabowo. Sementara, dalam pandangan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, Gibran berpeluang tidak dilantik sebagai Wakil Presiden seandainya gugatan PDIP ke PT-UN dikabulkan hakim. Rencananya putusan itu dibacakan pada 10 Oktober. PT-UN putuskan gugatan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Bagaimana nasib pelantikan Wakil Presiden? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDIP terhadap KPU yang dinilai melawan hukum usai menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, karena menerima Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133 GTF 2024 PT-UN Jakarta. Putusan PT-UN akan dibacakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Putusan dibacakan 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Gugatan bernomor 133 GTF 2024 PT-UN Jakarta mempermasalahkan KPU yang tidak menolak pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. KPU dinilai melanggar perundang-undangan saat menjalankan putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 perihal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengomentari perkara ini, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumai meyakini putusan dari gugatan tersebut tidak akan berpengaruh pada pelantikan Gibran sebagai wapres, sebab hasil Pilpres sudah diputus oleh MK serta bersifat final dan mengikat. Direktur Eksekutif Netgrid ini menyebut MK sudah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di mana putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga menurutnya upaya hukum lain tak bisa lagi dilakukan oleh siapapun. Keputusan tentang siapa yang pemenangnya, yang kemudian harus dilantik, nah itu saya kira apa yang sudah diputuskan di perkara Mahkamah Konstitusi, ungkap Hadar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akan diputus pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, seperti tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Gugatan yang dilayangkan PDIP tersebut terkait dugaan kesalahan prosedur proses Pilpres 2024. Utamanya proses pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden sebelumnya. PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menggugat Komisi Pemilihan Umum lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada tanggal 2 April tahun 2024 dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-Petun.JKT. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia pendaftaran Capres, Cawapres 2024, sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Namun,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun beberapa waktu lalu mengungkapkan ekspektasi putusan yang diharapkan dari Tim Hukum PDIP ketika menggugat Komisi Pemilihan Umum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayus berpandangan berpeluang kemungkinan atau bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ditunda apabila Hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari Tim Hukum PDIP. Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dijadwalkan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hartanya tembus triliunan, anak buah Caimin PKB ini jadi anggota DPR RI terkaya. Rusdi Kirana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, periode 2024 hingga 2029 terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik sebelumnya telah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Sebagai anggota DPR RI terkaya, per Rabu, 31 Juli 2024, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,6 triliun rupiah. Harta yang dilaporkannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta, Singapura, dan Malaysia dengan nilai keseluruhan 289 miliar rupiah. Ia juga mempunyai mobil Lexus senilai 3 miliar rupiah, surat berharga sebesar 2,1 triliun rupiah, serta kas sebesar 137,3 miliar rupiah. Rusdi Kirana adalah pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 dan kini duduk sebagai anggota DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dari fraksi PKB. Sebelumnya, ia merupakan salah satu pendiri Lion Air dan menjadi Presiden Direktur hingga 2014, dikutip dari laman resmi Lion Air. Diketahui juga Rusdi Kirana ternyata dikenal sebagai sosok yang menerapkan kebijakan harga tiket murah pesawat maskapai Lion Air. Sepak terjang Rusdi terjun ke dunia politik tak hanya sukses di dunia penerbangan, Rusdi mulai melebarkan karirnya ke dunia politik pada 2013. Pada tahun tersebut, ia mulai bergabung dengan PKB dan resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, partai pada 2014. Di awal masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015 hingga 2017, ia dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Lalu pada 2017, ia pernah ditunjuk sebagai Duta Besar, Dubes, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP, RI untuk Malaysia pada 2017 hingga 2020. Karir politiknya yang mentereng membuat Rusdi mencoba untuk menjajal maju dalam pemilihan umum 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4 dan berhasil mengantongi 121.080 suara. Itulah sepak terjang dan profil Rusdi Kirana, anggota DPR terkaya dengan harta kekayaan yang tembus triliunan rupiah. ...48 Menteri Prabowo Jokowi disebut cawe-cawe tolak 2 Menteri PDIP. Faktanya, isu Presiden Joko Widodo diisukan menyodorkan sejumlah nama calon menteri kepada Prabowo Subianto merebak. Para calon menteri itu merupakan orang dekat Jokowi. Nama yang diusulkan yakni Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Budi Aris Setiadi, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bahlil dikabarkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Listio tetap menjadi Kapolri. Namun Budi Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo kerap diisukan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Tapi kalau nama menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo, ujar Budi Ari dikutip 3 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan tak mau cawe-cawe untuk penyusunan kabinet Prabowo. Kabinet ke depan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, ucap Jokowi.
Ia hanya memastikan transisi pemerintahan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 berjalan lancar tanpa hambatan. Sementara itu, isu Jokowi menolak Menteri Jokowi ditanggapi Puan. Ketua DPR RI ini meminta awak media menanyakan langsung dan juga meminta media menunggu setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RI. Nanti lihat pada waktunya, habis pelantikan Prabowo, pungkasnya. Berikut bocoran nama-nama menteri. Mahfud ungkap Gibran bisa diganti AHY, Puan atau Muhaimin jika PT UN dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau ditolak. PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum karena meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 2 April 2024 lalu dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN.JKT. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku agak pesimis kepada hukum di pengadilan, kecuali MK yang berani. Kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Ujarnya dikutip dari salah satu kanal YouTube pada Minggu 6 Oktober 2024. Menurut dia, ada dua skenario soal putusan PT UN. Pertama, jika dikabulkan akan memicu kemarahan pendukung Gibran. Kedua, membiarkan Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelahnya diberi kewenangan memilih 2 orang yang mendampinginya. Menurut Mahfud, banyak figur yang potensial menggantikan Gibran jika skenario di atas berjalan. Siapapun yang mau dia pilih dari kekuatan politik misalnya. Ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah tambahnya. 2 skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI. Namun lagi-lagi Mahfud pesimis sebab PT UN tak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI. Ia memprediksi dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. Saya melihat yang lebih besar sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul, katanya. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsyari menilai pembacaan putusan PT UN PDIP pada Kamis 10 Oktober 2024 akan menentukan nasib Gibran. Jika dikabulkan, status Gibran sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 menjadi tidak sah untuk dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menilai jika Gibran atau PDIP banding, maka problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Bahkan ia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah. Secara terpisah, Puan tak mau menanggapi isu tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Puan sudah menjadi Ketua DPR RI. PDIP sebagai pemenang pemilu tentu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ibunya. Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PT UN dan polemik akun Fufu Fafa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara soal munculnya desakan agar pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Desakan itu muncul usai terungkap akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran. Di dalam akun tersebut, terkuak penghinaan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya.